Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik. Smart Guide, Primagama Aksara dan Trisura. Kali ini kita belajar mengenai penerapan kuantitatif masih bersama saya, Mas Muklis. Ya. Oke, kita mulai saja langsung ya, tanpa memperlama-lama waktu. Baik. Oke, ini soal yang pertama, ini ada buku kalian juga nih. Kita lihat ya. Diketahui uang Doni lebih 30.000 dari uang Budi dan kurang 30.000 dari uang Farid. Nah, kalau ketemu soal kayak begini, kadang masih ada kalian yang bingung, yang mana ya yang lebih besar? Atau bagaimana cara membuat penjumlahan dan pengurangannya. Nah, idealnya gini aja, mau simpel nih ya. Jadi lihat aja mana yang lebih besar. Misalnya Doni lebih 30.000 dari uang Budi, berarti Doni yang lebih besar kan? Ya udah, buat aja Doni kurang Budi. Ini kita buat nih, Doni kurang Budi 30.000. Udah, kemudian tapi si Doni kurang 30.000 dari uang si Farid, berarti banyak si Farid kan? Nah, buat aja sekarang Farid kurang Doni. Nah, 30.000 juga. Oke, terus jumlah uang mereka bertiga adalah 450.000, berarti siapa? Si Doni tambah si Budi tambah si Farid sama dengan 450.000. Oke, sekarang kita buat sini. Budi, Doni, Farid 450.000. Karena P di sini nanya jumlah uang Doni, maka kita harus giring semuanya ke Doni. Berarti B-nya D kurang 30.000. F-nya berarti D tambah 30.000. Nah, perhatikan ada D. Di sini jumlahnya adalah 450.000. Ganti aja B-nya menjadi ini yang tadi, dari ganti ya. D kurang 30.000, kemudian F-nya menjadi apa? D tambah 30.000. Ini dijumlahin hasilnya 450.000. Maka kan mati nih kan, 30.000 mati, tinggal 3D 950.000, maka D-nya adalah 150.000. Berarti uang si Doni 150.000. Ini kan P kan? Sementara Q-nya 180.000. Berarti P kecil dari Q. Jawabannya apa? Jawabannya nggak ada. Ya, P kecil dari Q ada. Oh, ada. Ini dibalik ya. Q besar dari P. P kecil dari Q, Q besar. Jawabannya bola ya. Oke. Baik, berikutnya. Pak Rudi memiliki sejumlah buku tulis yang akan dibagikan kepada siswanya. Ya, Q baca sendiri lah ya. Oke. Jika setiap anak diberi 3 buku tulis, maka Pak Rudi masih memiliki sisa 2 buku tulis. Kalau diberi 4 buku, ada satu yang nggak dapat buku, yang dapat 3, ada satu orang, tapi ada 3 anak yang nggak dapat buku. Jadi kita misalkan ini ya, dia buat sini X-nya menyatakan buku dan Y menyatakan banyak anak. Ya udah, nih ya. Jadi model persamaan terbentuk kalau kita buat nih, anaknya adalah Y, kemudian buku tulisnya adalah X. Oke, lihat ya pernyataan pertama nih. Jika setiap anak diberi 3 buku, maka bersisa 2 buku. Wah, berarti kan jumlah bukunya adalah udah dikasih 3 ke masing-masing anak, berarti 3Y. Sisanya 2, bersisa 2, ya kak? Berarti X sama dengan 3Y tambah 2. Pelan-pelan aja nak. X sama dengan 3Y ditambah 2. Udah dikasih 3 ke setiap anak, bersisa 2. Ya, berikutnya. Jika setiap anak diberi 4 buku nih, ya, 4 buku, satu anak dapat 3 buku, 3 anak enggak dapat ya. Berarti kan sebenarnya ada anak yang enggak dapat 4 buku kan? Ya kan? Berapa orang anak yang enggak dapat 4 buku? 4 orang dong, satu anak, 3 anak, 4 kan? Nah, berarti gini bukunya. Berarti buku sama dengan, bukunya kan X kan? Buku sama dengan dibagi 4 kepada anak-anak. Tapi ada 4 anak. 4 yang ini, 4 anak yang nggak dapat kebagian 4 buku tadi. Ngerti nggak? Nah, satu anak dapat 3 buku. Ini 3 buku kan sisa dari yang dia nggak dapat 4 tadi kan, sisanya kan? Maka ditambah 3. 3 ini berarti satu anak yang dapat 3 buku. Kan bersisa tadi kan? Sisanya ketika udah dibagiin 4 sama anak-anak yang ada, tapi ada 3 anak yang enggak. Makanya tadi yang enggak dapat 4 buku kan ada 4 anak ya, 1 anak 3 anak 4. Udah kali ke dalam nih, berarti X sama dengan 4Y dikurang 13. Dari mana 13 nih? 4 kali 4Y, 4 kali min 4 min 16 tambah 3 min 13. Ya enggak? Berarti pindah kemari, dapatnya gini, X kurang 2Y sama dengan 3Y, ini yang atas, dan X tambah 13 sama dengan 4Y, ini yang bawah. Oke, maka jawabannya apa nih? X kurang 2Y sama dengan 3Y, kemudian X tambah 13Y. Jawabannya hayam ya, hayam pakai H ya. Hayam. Oke, lanjut. Diketahui 20% dari suatu bilangan sama dengan 25% dari bilangan lainnya. Nah, kita misalnya lah itu bilangannya X dan Y, oke? Jumlah keduanya adalah 108. Berarti 20% dari X adalah 25% dari Y, ya kan? Kan dibilangnya 20% dari suatu bilangan sama dengan 25% dari bilangan lainnya. Berarti ini kan? Ya enggak? Persennya mati, 20 sama 25 bagi 5 ya, tinggal 4
X 5Y ini. Berarti X nya berapa? 5/4Y. Bagi-bagi aja ya. Oke, jumlahnya adalah 108. Udah, X nya ganti jadi 5/4Y tambah Y. Jadi berapa tuh? 9/4Y kan. Dapat Y nya 48. Masukin aja kemari. Ya, dapat X nya juga 60. Berarti selisihnya berapa selisihnya? Selisih itu jangan dikurangin ini kurang ini ya. Selisih itu selalu positif dia, dibilang selisih pun. Jadi yang besar harus kurang yang kecil. 60 kurang 48 berapa? 12. Berarti X dan Y sama. X nya 12. Ya, selisih antara X dan Y nya 12 kan. Nah, berarti P nya apa? P nya 12. Q nya berapa? 12. Berarti P sama dengan Q. Gampang ya? Jawabannya apa? Jawabannya cuantik ya, cuantik. Lanjut ya. Budi membeli 2 kg jeruk, 1 kg apel, dan 2 kg anggur. Oke. Harganya 115.000. Ini kita buat gini. Oke. Pernyataan 1. Jumlah harga 1 kg jeruk dan 1 kg apel 40.000. 1 jeruk, 1 apel 40.000. Mana bisa nyari apa? Pertanyaannya apa pertanyaannya? Apel kan? Mana bisa ya? Gak tahu kita berapa kilo jeruk. Meskipun kita tanya ke pajak, bisa beda-beda ya. Pajak ini, pajak itu, beda-beda harganya. Yang kedua, P2. Harga 1 kg anggur saja 30.000. Bisa nggak dengan P1 aja dapatkan harga apel? Nggak kan? Nggak bisa. Dengan P2 aja bisa nggak? Nggak kan? Karena tadi kan ini 2 kg jeruk tambah 1 kg apel tambah 2 kg anggur 115.000. Ya udah, berarti kalau dua-duanya pakai dapat ya. 1 kg anggur 30.000. Nah, nanti ini kan dapat 2 kg jeruk tambah 1 kg apel sama dengan berapa? Nanti eliminasi sama yang ini. Oke, saya nggak lakukan eliminasi karena saya cuma mau nengok ininya aja dan nggak perlu juga dicari kan berapa harganya. Terjawab ya, terjawab. Berarti harus yang C. Keduanya sama-sama cukup, sama-sama ya, untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Tapi satu pertanyaan saya tidak cukup ya. Jadi harus dua-duanya, harus sama-sama ya. Oke, harus bersama. Bersama itu lebih baik ya. Berdua itu lebih baik daripada sendiri. Itu yang C. Jawabannya C ya. Lanjut. Seorang penjahit memiliki persediaan 6 meter kain satin dan 4 meter kain wol. Kain tersebut dibuat dari dua model baju ya. Baju 1 memerlukan 3 meter kain satin dan 1 meter kain wol. Baju 2 1 satin dan 1 kain wol. Ya udah, buat modelnya aja ya. Berarti baju pertama tuh X misalkan, baju kedua tuh Y. Nah, model matematikanya lo lihat aja satin sampai satin sama satin ya. Lihat. Baju 1 berarti 3 meter. Baju 2 1 berarti 3X tambah 1Y. Berapa total satin? 6. Oke, yang kedua, wol. Berapa nih? 4. Bukan 4 ya. Baju 1 wol, yang baju 2-nya 1, berarti X tambah Y 4 kan? Totalnya ada 4. Udah, eliminasi aja, eliminasi substitusi. Nih eliminasi substitusi ya. Oke. Berapa X satunya? X-nya 1 dan Y-nya 3. Ini kalau digambar kayak begini modelnya, dapatnya kan yang coklat ini ya, yang coklat ini. Wah, coklat. Ngomongin coklat di bulan puasa. Panas-panas lagi. Nah, ini. Yang ini totalnya ya. Yang daerahnya berarti titik-titik pojoknya 1 3 0 4 dan 0 dan 2 0 ya. Nah, udah uji aja. Nah, inilah kemungkinan harga-harganya. Kita kan cari kan yang mana yang mungkin kan gitu. Ada nggak? Di mana yang ada nih? 1 3 ada nggak? Nggak ada. 1 2 ada. 800 nggak ada. Yang ada 1 2 4 doang ya. Maka jawabannya dodol ya. Ada coklat, ada dodol, gimana tuh? Entahlah ya. Oke. Terus. Terdapat 2 ekor kata tingki dan dipsi. Oke, ini nggak tahu nih. Saya redaksi Primagamanya. Mungkin penggemar daripada Teletubbies ya. Mungkin dibuatnya tingki dan dipsi. Miara kodok kali ya. Tingki dan dipsi. Oke. Tingki berada 10 meter depan pohon jambu. Nih pohon jambu ya. Aku nggak ngerti nih jambu apa kayak gini modelnya. Ya. Mungkin jambu kelutuk kali ya. Iya. 10 meter depan pohon jambu ya. Oke. Sedangkan dipsi 2 meter depan tinggi. Nah, berarti dipsi di sini kan. Oke. Jika tinggi melompat ke depan menuju sungai, 16 kali nyampe sungai. Jadi tinggi kemari 16 lompatan. Dipsi cuma 12 kali, ya kan? Nah, jarak dipsi ke sungai kita misalkan X meter. Tinggi ke dipsi 2 meter. Ini nggak guna sebenarnya. Ini pohon jambu yang aneh ini sebenarnya nggak guna. Ya, jadi kita lihat aja gini. Buat perbandingan aja ya. Dipsi ke sungai itu X meter dalam 12 lompatan. Sementara kalau tinggi ke sungai berarti jaraknya berapa? X tambah 2 meter dibagi dalam 16 lompatan. Gitu aja ya. Udahlah, dapatlah berapa X-nya berapa? 6. Nih kali silang aja. Nih, X-nya 6. Nah, berarti ini kan 6 kan? Berapa lompatan?
12 lompatan. Berarti pertanyaannya kan berapa jarak tiap lompatan mereka? Per lompat berapa jaraknya? Oh ya udah. Ini kita boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini. Pakai yang sederhana aja nih, xn 6. 6 per 12 berapa? 0,5 meter. Jadi sekali lompat dia setengah meter. Oke. Kodok teletabis. Ya. Sekarang, sebuah mobil mengalami penurunan harga sebesar 30%. Mobil nggak turun lagi 10% ya. Ini gara-gara corona nih mungkin ya. Turun harga semua ya. Oke. Turun apa naik ya? Kayaknya naik deh. Atau udah turun? Ah, pusing ah. Total penurunan harga mobil tersebut. Oke, misalnya harga mobil, misalnya aja uangnya berapa? Misalnya mobilnya 100 juta. Turun 30%, kan jadi tinggal di 70 juta kan? 70% kan? 70 juta. Turunnya 30%, tinggal 70% ya. Jadi 70 juta. Sekarang harganya turun lagi 10%. Berarti kalau totalnya tadi, anggaplah sekarang ini 100%. 70 jutanya 100%. Turun 10%, berarti kan tinggal 90% kan? Ya udah 90 kali 70 juta. 63 juta. Udah, selisihnya berapa nih? 100 dikurang 63. 37 juta. Dibandingin sama harga awalnya 100 juta kan. Berarti 37 per 100 itu sama dengan 37%. Maka turunnya sebesar 37%. Oke ya, mudah kan? Lanjut, jarak kota A kota B 33 km. Ini berangkat. Nah, ini familiar sekali soal ini ya di soal-soal TPS. Ada yang berpapasan, ya, ada yang saling susul menyusul gitu kan. Nah, ini saya hadirkan di sini ya sesuai kondisi soal aja, dia berpapasan katanya. Berpapasan pun ada dua kondisi. Yang pertama berangkatnya sama, yang kedua berangkatnya beda. Ini kok berangkatnya beda gini jarak gini rumusnya. Kalau sama gini rumusnya. Ya udah, jaraknya mereka dua kota berapa? 33 S ya. S itu jarak. V1 kecepatan pertama, V2 kecepatan kedua. Ya udah, berarti waktu mereka kan sama waktunya kan? Jam 8 jam 8. 33 berarti jaraknya 33 per 5 tambah 6 11. 33 bagi 11 3 jam setelah berangkat kan? Jumlahin aja sama jam 8 tadi. Tinggal berapa? Jadinya tinggal 11 ya. Maka mereka berjumpa jam 11 ya. Oke. Apa sih? Jawabannya C. Lanjut. Pak Hasan mencampur 35 kilo beras jenis A dengan 15 kilo beras jenis B. Harga yang B itu 10.000, harga yang A itu 12.000. Ini nggak boleh sebenarnya jualan kayak gini ya, dicampur masa ya. Nggak boleh ya. Kalian kalau ada bakat jualan jangan kayak gini nanti. Ya. Tapi udahlah ya, ini kan soal aja nih. Ya, kasihan si Patih ya. Patih mau beli 6 kilo beras campuran, pasti rasanya nano-nano nih campur aduk. Ya udah, gini aja. Harga beras A-nya kan 35.000 ya. Oke. Ya 35 kilo ya, harganya 12.000. Totalnya berapa? 420.000. Yang beras B-nya 15 kilo 10.000. Totalnya 150.000. Berarti campurannya berapa harganya? Udah, jumlahin aja nih. 570.000. Campurannya berapa kilo? 50 kilo. Berarti sekilonya berapa? Sekilonya ini kan 570.000 dibagi 50. Nah, si Patih yang orang kasihan itu mau beli 6 kilo. 6 kali ini berapa? 68.400 ya. Oke. Ini yang terakhir nih. Habis ini kalian berlatih lah ya, itu lanjutin lah itu ya. Oke, kita lihat. Seorang pedagang mengalami kerugian dengan menjual barang seharga P rupiah, ruginya P. Jika barang tersebut dibeli dengan harga Q rupiah, maka persentase kerugian yang dialami pedagang tersebut adalah berapa persen? Oke. Jadi sebenarnya kalau kita nggak nguasain ini akan mutar-mutar ini. Nah, kita lihat lah. Dalam kondisi rugi, harga barangnya adalah P rupiah, ya kan? Harga belinya sebelum dia mengalami kerugian lah ya, harganya berapa? Q. Rugi itu kan ketika harga belinya lebih rendah lebih tinggi daripada harga jual, harga beli ya. Kan kalau mau jual kan berarti kalau lebih rendah harga jualnya rugi dong, ya kan? Jadi kondisi rugi itu kayak gini. Belinya berarti Q, jualnya P. Berarti Q kurang P. Oke, baik. Sekarang persentase kerugian kita lihat. Nyari persentase kerugian berarti kan rugi dibagikan dengan harga beli. Berarti Q kurang P dibagi P kali 100%. Nah, ini dia nih. Kalau kita lirik kemari, apa-apa jawabannya kan? Kan nggak nyambung nih. Oleh karena itu, kita lihat dulu ya. Ini Q kurang P per Q ini sebenarnya kan Q per Q dikurang P per Q. Benar nggak? Jawabannya aja ya. Q per Q 1 kurang P per Q. Ya, jadi gini kan. Kalikan dengan 100. Udah distributif. 100 kali 1, 100. 100 kali P, 100 P per Q persen. Maka jawabannya apa? 100 dikurang 100 P per Q persen. Jawabannya botak. Botak. Ini bola ya. Biasa kita bola, nggak pernah bilang botak.
Oke, saya rasa itu aja. Kalian boleh lanjutin ya. Itu soal-soal yang ada di buku. Terima kasih. Selamat sore. Dadah.